Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaah Majelis Zikir, Majelis Masjid Al-Barkah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah, yaitu Ustaz Muhammad atau Ahmad Afandi beserta jajaran yang saya muliakan, dan juga pada Dewan Penasehat Masjid Al-Barkah, Bapak Muhammad Iman Santoso, Bapak Imam Rodi, Bapak Adi Sukiro selaku mewakili Yayasan Al-Barkah yang saya muliakan, dan pos hakim yang saya hormati dan muliakan, dan terkhusus sohib kami yang selalu istiqomah di dalam ta'lim, yakni Ustaz Al-Mukarram Bapak Dr. Sadi Marwan yang saya hormati dan muliakan, juga para imam-imam masjid, juga para imam masjid, imam-imam masjid yang hadir, Ustaz Hari Purnama, Ustaz Hafiz Haji Latif, Ustaz Reza, siapa lagi? Imam-imam masjid ada ya? Nabi mau perempuan ya, yang saya muliakan RT Judul, juga RT hadir ya, saya muliakan, dan tak lupa ya, segenap panitia tawakuf Ustazah Nafsiyah ya, wajiran. Kalau nggak ada beliau ya juga tidak ada cara ini, makanya saya muliakan. Mudah-mudahan wajiran dan panitia semua diberi keberkahan, amin. Dan juga saudara-saudara semua yang hadir malam ini dalam acara tawakuf menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, kita sambut dengan penuh ceria, dengan penuh gembira, yang tentu saja kegembiraan kita tidak melampaui batas sesuai dengan tuntunan dan aturan di dalam Islam, bahwa begitu senangnya hati kita akan hadir sebentar lagi bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Karenanya di dalam suasana sabar, persiapan diri kita di dalam menyambut Ramadan itu sudah banyak. Terkhusus persiapan ilmu yang sudah kita pelajari dari majlis-majlis untuk pembekalan kita nanti di bulan suci Ramadan. Nah, pembekalan ilmu yang dimaksud sudah dari majlis ke majlis. Kalau ulama-ulama kita bilang adalah istiqdadul ruhiyah, mempersiapkan rohani agar Ramadan nanti itu begitu hadir, rohani kita udah mantap, membuang segala penyakit hati kita, membuang segala kekotoran hati kita, itu adanya di rohani yang sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Dari majlis ke majlis, hati kita selalu kita bersihin dari sifat dengki kita, dari sifat hasad kita, iri kita. Karena Ramadan itu bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk khusus umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan yang teramat suci, maka orang-orang yang bisa menyambutnya juga orang yang suci, orang yang bersih batinnya, orang yang bersih hatinya dari segala kekotoran. Maka dengan begitu kenikmatan ibadah Ramadan itu menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang yang sudah bisa membersihkan hatinya, membersihkan ruhaninya jauh-jauh. Istiqdadul ruhiyah, kita banyak persiapan rohani kita. Makanya di bulan Sya'ban ini
Kalau ada keliru pasang antara kita, kalau ada salah-salah ucap antara kita, kalau ada kedengkian antar kita, lebu di bulan Sya'ban ini. Karena pengen masuk Ramadan, lebu. Kita saling memaafkan, kita saling meleburkan dosa-dosa antar kita. Itu adanya di ruhani. Begitu kita dosa kepada Allah, juga termasuk ruhani kita itu memohon ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Dzunubun bainallah, dosa antar kita dengan Allah, bainan nas wa bainallah. Dzunubun bainan nas wa bainallah, dosa manusia kepada Allah. Nah, ini kita perlu banyak istighfar, banyak beristighfar kepada Allah di bulan Sya'ban. Nah, salah satu kunci istighfar kita bisa diterima oleh Allah, bisa diterima oleh Allah. Salah satu kuncinya adalah sholawat. Sholawat itu kunci segala doa. Sholawat itu kunci dari segala istighfar. Dan berkenaan dengan itu, Sya'ban ini juga disebutkan oleh para ulama sebagai bulan sholawat. Kenapa? Karena ayat Quran surah Al-Ahzab ayat 56 turunnya di bulan Sya'ban yang memerintahkan diri kita sebagai umat beriman untuk berselawat kepada Nabi. Yang ayatnya udah pada paham, Bapak Ibu sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Lalu Allah perintahkan kita orang-orang beriman untuk berselawat juga kepada Nabi. Nah, ayat ini punya dua prinsip, ya, ada dua prinsip ayat ini atau dua keadaan. Keadaan yang pertama atau prinsip yang pertama, sifat dari ayat ini adalah sifat khabari, berprinsip bersifat khabari, berita. Mana khabarnya? Allah yang memberitakan bahwa dirinya dan malaikat berselawat. Yang kedua, prinsipnya adalah prinsip irsaiyah. Irsaiyah itu kehendak Allah yang Allah perintahkan kepada kita. Karena Allah berselawat dan malaikatnya, maka ada kalimat perintah yang Allah kehendaki kepada kita sebagai hamba untuk berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua prinsip di sini. Ada prinsip khabariyah, ada prinsip irsaiyah. Amrun minallah lil mu'minin. Perintah dari Allah untuk orang-orang beriman agar berselawat. Nah, jadi kalau istighfar kita, ampunan kita mau diterima, banyak selawat, banyak selawat. Karena bulan Sya'ban di bulan selawat. Makanya kalau dalam hadis Nabi menyatakan syahrul Rajab, bulan Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya bulan Rajab itu bulan di mana Allah mewujudkan keinginannya untuk berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Rasul Muhammad SAW dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tepatnya di tanggal 27 Rajab. Maka Rajab itu sebagai syahrullah, karena Allah punya keinginan di bulan itu untuk berjumpa dengan kekasih. Maka Rajab adalah syahrullah. Lalu ketika Nabi sebutkan kembali Sya'ban, syahrul Sya'ban, syahri, bulan Sya'ban itu bulanku. Apa maksudnya? Bulan di